billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tsumma sabila yassarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur. Kaifa halukum? Ana bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah ustazah bi khairi. Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai kajian iman pada hari ini, ustazah buka dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Baik, sebelum kita mulai kajian iman pada hari ini, ustazah mau bilang ke anak-anak ustazah tidak akan memulai materi iman pada hari ini kalau anak-anak ustazah belum duduk rapi, belum siap untuk mendengarkan. Ya, ista'iddu. Labbaik. Masya Allah, jawabnya labbaik dengan suara yang lantang. Sebelum kita mulai materi iman pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya sebelum belajar. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Selanjutnya kita mulai pembahasan iman kita pada kesempatan hari ini. Kalau kemarin anak-anak ustazah membahas tentang apa ya, masih ingat gak? Ya, betul banget. Kita membahas tentang daratan minggu kemarin sama ustazah Mayang. Nah, kalau hari ini insya Allah Ustazah Nisa akan menyampaikan tentang, ada yang tahu gak tentang apa? Tentang jalan. Ya, betul banget. Anak-anak ustazah bisa buka buku imannya halaman 48. Ingat ya, buku imannya yang ini. Jangan yang lain, jangan buku komik yang dibuka. Ya, buku imannya halaman 48, yaitu tentang jalan. Baik. Bahwasannya seluruh yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya tentang jalan ini sudah Allah sebutkan di dalam Quran surat Abasa ayat 20, yang artinya kemudian jalannya Dia mudahkan. Dia di sini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak ustazah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan kepada kita kemudahan. Berupa apa? Berupa hidayah. Hidayah untuk bisa mengikuti dua jalan. Jalan yang pertama yaitu jalan kebahagiaan, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan, dan jalan yang kedua adalah jalan yang membawa kita kepada kesengsaraan. Apa sih jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan? Nah, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan itu adalah jalan yang membawa kita kepada tujuan hidup kita, yaitu ridha Allah dan surganya Allah. Caranya gimana ketika kita ingin memperoleh jalan kebahagiaan ini? Dengan cara kita selalu melakukan amalan soleh. Contohnya apa? Berinfak, membaca Al-Quran, memurojaah hafalan-hafalan Quran yang sudah anak-anak ustazah hafal,
dan berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, dan amalan-amalan baik lainnya. Terus kalau jalan yang menghantarkan kita kepada kesengsaraan itu apa, Ustazah? Jalan yang menghantarkan kita kepada kesengsaraan itu yaitu jalan yang membawa kita kepada api neraka, jalan yang membawa kita kepada siksanya Allah, kepada murkanya Allah. Contohnya apa? Contohnya orang yang mencuri, orang yang mengambil hak orang secara batil, contohnya tadi mencuri, orang yang melawan kedua orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, yang durhaka, atau orang yang tidak sama sekali melakukan kebaikan. Nah, mungkin anak-anak Ustazah bisa melihat di luar sana, atau bahkan diri kita sendiri mungkin pernah melakukannya. Mungkin kita pernah bermaksiat kepada Allah, sampai-sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, ke dalam keburukan itu. Kalau anak-anak Ustazah mengetahui bahwasannya ketika ada orang yang melakukan keburukan, ada orang yang melakukan kemaksiatan, berarti itu tandanya dia itu masih belum percaya bahwasannya Allah itu mengawasinya, melihatnya. Dan ketika seseorang itu memilih untuk jalan kesengsaraan, berarti tandanya dia masih mengikuti hawa nafsunya dan dia masih diliputi oleh godaan syaitan. Makanya ketika anak-anak Ustazah melihat suatu keburukan, jangan langsung diikuti, dijauhi. Langsung buru-buru minta perlindungan kepada Allah. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang jalan, kita awali dengan ayat Al-Qur'annya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengenal jalan. Wah, mengenal jalan. Ya, kita akan mengenal jalan. Apa itu jalan? Apa fungsi jalan? Terus ada kaitannya kah kepada iman kepada hari akhir? Ya, nanti kita bahas ya. Yang pertama yang akan kita bahas, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenal jalan. Nah, jalan adalah tempat yang dilalui oleh orang dan dilalui berbagai kendaraan, misalnya bis, motor, mobil, dan yang lainnya, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan di atas permukaan air. Nah, kalau contohnya di atas permukaan tanah, misalnya jalan raya yang bisa dilalui oleh kendaraan atau yang bisa kita lewati sehari-hari. Terus kalau contoh dari di atas di bawah permukaan tanah, contohnya yaitu kereta bawah tanah, atau kalau yang di Jakarta itu namanya MRT ya. Kalau anak-anak sudah pernah ke Jakarta pasti anak-anak sudah tahu kereta bawah tanah. Terus selanjutnya di atas permukaan air, contohnya di atas permukaan air misalnya jembatan Ampera yang ada di Palembang. Nah, anak-anak Ustazah bisa melihat tuh jembatan Ampera ini adanya di atas air, dibangunnya di atas air. Itu ya mengenai jalan. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi jalan. Kemanfaatan fungsi jalan itu, kebermanfaatan jalan yang dibuat oleh manusia. Nah, kebermanfaatannya itu salah satunya sebagai sarana penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya misalnya dari arah Sentul ke Cibinong, nah itu kan melalui jalan raya. Nah, itu sebagai penghubung antara jalanan pertama dengan jalanan yang kedua. Ketika anak-anak sudah mengetahui apa itu jalan, terus fungsi jalan sebagai sarana penghubung antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, selanjutnya kaitannya apa sih jalanan dengan hari akhir, iman kepada hari akhir. Nah, bahwasannya jalanan itu bukan hanya ada di dunia saja, tetapi di akhirat juga ada. Mungkin kalau di dunia ada jalan tol, jalan raya, jalan penyeberangan orang atau JPO. Terus kalau misalkan yang di akhirat apa? Yang di akhirat itu ada satu jalan, satu jembatan. Ada yang tahu apa namanya? Iya, betul banget. Namanya adalah Shiratul
jembatan sirat. Ya, jembatan sirat, yaitu jembatan untuk menuju surga. Dimana sirat ini bawahnya itu apa tebak? Neraka, nak. Bawahnya neraka. Bahwasanya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dan Allah Subhanahu wa taala itu menghisap kita, memberikan buku amalan baik atau amalan buruk kepada kita, dan setelah proses panjang itu barulah kita akan melewati jembatan sirat. Dimana kalau disebutkan bahwasanya di dalam hadis ada orang yang melewati jembatan sirat itu seperti kilat. Nah, berarti tandanya orang yang melewati jembatan sirat ini secepat kilat, tandanya adalah orang yang selalu mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan amalan solih yang diniatkan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk dilihat oleh manusia. Terus ada lagi yang kecepatannya itu seperti angin. Nah, itu sama, dia selalu mengerjakan kebaikan. Ada juga yang melewati sirat itu merangkak. Nah, itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia tidak menabung, dia tidak mengerjakan amalan solih, tabungan dia itu kurang, sehingga ketika dia melewati sirat dia merangkak. Sedangkan kita ketahui, nak, bahwasanya sirat itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis lagi daripada sehelai rambut yang ada di kepala kita. Masya Allah ya. Oleh sebab itu, anak-anak ustazah, ketika di dunia, yuk kita sama-sama menabung amalan kebaikan kita dengan dilandasi untuk ridho kepada Allah, dilandasi dengan dilandasi dengan tujuan kita kepada Allah gitu. Kita mengharapkan ridhonya Allah gitu, jangan mengharapkan ridhonya manusia gitu, karena manusia itu tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Nah, itu ya tentang fungsi jalan, tentang mengenal jalan, apa itu jalan, dan yang terakhir kaitannya jalanan dengan hari akhir, yaitu jembatan sirat. Selanjutnya, setelah anak-anak ustazah mengetahui ketiga poin tadi, kita akan masuk kepada adab dan akhlak. Bagaimana kita ketika di jalanan, di jalan raya atau di tempat-tempat yang lainnya. Yang pertama adalah kita harus menjaga hak-hak pengguna jalan. Ya, di sini bahwasannya anak-anak ustazah bisa lihat di lembar selanjutnya. Bahwasannya ada hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalanan. Nah, mereka para sahabat berkata, sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Beliau berkata, jika kalian tidak bisa, melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut. Jadi ketika anak-anak ustazah lagi di jalanan, jangan sampai jalanannya itu ketutup, orang nggak bisa lewat gara-gara kita duduk-duduk di jalanan untuk ngobrol-ngobrol seperti itu. Terus selanjutnya mereka bertanya, apakah hak jalan tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menundukkan atau membatasi pandangan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh mata anak-anak ustazah, maka jangan dipandang, jangan dilihat. Terus tidak mengganggu atau nggak boleh nyakitin orang. Menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang kepada keburukan. Hadis riwayat Muslim. Terus yang kedua yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Ingat ya, bebas komibaknya. Yang terakhir apa yang terakhir? Ya, bahaya amankan. Nah, kalau anak-anak ustazah melihat ranting di jalanan, maka anak-anak ustazah harusnya ya baiknya untuk menyingkirkan, khawatirnya terkena kaki orang lain jadinya berdarah. Dan anak-anak ustazah tahu tidak bahwasannya cabang iman salah satunya yaitu menyingkirkan bahaya yang ada di jalanan. Nah, itu ya.
Ingat, bebas komibanya jangan sampai lupa. Terus yang ketiga yaitu menunjukkan jalan kepada orang lain yang bertanya. Nah, di sini ada hadis bahwasannya dari Jabir, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meminta petunjuk kepada saudaranya, hendaklah ia menunjukkan jalan yang benar. Misalnya ada bapak-bapak mau nanya, nak, bapak mau nanya kalau arah Kutab Ummul Qura Cibinong di mana ya? Nah, maka anak-anak ustazah harus memberikan jawaban yang benar, harus menunjuki jalan yang benar. Jangan sampai bikin bapak-bapaknya itu nyasar ke kutab. Itu apalagi ngejailin bapak-bapaknya, biar bapak-bapaknya nyasar anak arahinnya ke danau misalkan gitu, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, itu tidak boleh ya, itu dilarang. Dilarangnya bukan cuma sama ustazah Nisa aja, tapi dilarangnya langsung oleh Rasulullah. Terus yang keempat adab yang keempat yaitu tidak buang hajat di jalan, tidak boleh buang kotoran di jalanan. Nah, di sini bahwasannya takutlah kalian terhadap perihal dua orang yang terlaknat. Mereka para sahabat bertanya, siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasulullah? Nah, beliau menjawab, yaitu orang yang buang air besar di jalanan manusia atau tempat-tempat berteduhnya manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, anak-anak ustazah, ketika anak-anak ustazah sudah tidak tahan lagi untuk saabul, untuk buang air kecil, maka ahsannya ditahan dulu. Kalau misalkan anak-anak ustazah nggak menemukan toilet, jangan sampai anak-anak ustazah itu ketika di jalan saking udah nggak ketahannya buang air kecil di pohon, atau buang air kecil di air-air yang menggenang. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah anak-anak ustazah mengetahui adab dan akhlak di jalan seperti apa, Ustazah Nisa akan menceritakan tentang sirah. Sirah siapa? Sirah tentang Nabi Sulaiman dan semut. Mungkin anak-anak ustazah sudah ada yang pernah mendengarnya tentang sirah ini. Nah, pada suatu ketika seekor semut itu mengabarkan kepada pemimpin semutnya. Ia memberitahu bahwasannya Nabi Sulaiman dan tentaranya akan melewati wilayah mereka. Nah, berita itu pun membuat pemimpin semut risau. Iyalah, Nabi Sulaiman kan besar ya, sedangkan semut itu kecil gitu. Kalau misalkan kita lagi berdiri, mungkin tidak terlihat ya semutnya. Ia khawatir tentara Nabi Sulaiman akan menginjak-injak rakyatnya, kata pemimpin semut ini. Akhirnya ia memutuskan untuk memerintahkan seluruh semut masuk ke dalam sarangnya. Sarangnya di mana? Ada di tanah. Kalau rumah kita ada di atas permukaan tanah, kalau rumahnya semut ada di bawah permukaannya tanah. Nah, ketika itu bala tentara Nabi Sulaiman telah mendekati wilayah semut. Wah, Nabi Sulaiman kan besar ya, bawa kuda, dan tentaranya Nabi Sulaiman akan melewati sarang-sarang semut tersebut. Nah, pemimpin semut berkata, hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian. Nabi Sulaiman dan tentaranya akan melewati wilayah kita, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka tidak menyadari pada saat menginjak kalian. Ya iyalah, Nabi Sulaiman kan besar ya, tentara-tentara Nabi Sulaiman kan besar, sedangkan semut itu kecil. Ucapan pemimpin semut itu rapinya terdengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun tersenyum. Senyumnya gimana? Masya Allah. Lalu tertawa. Tertawanya nggak terbahak-bahak ya. Nah, ia berkata, jangan takut, katanya gitu. Bala tentaraku tidak akan menginjak kalian. Nah, bahwasannya salah satu mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan
hewan-hewan. Kalau Ahifata bisa gak berbicara dengan bunglon gitu atau ular? Oh, nggak bisa ya. Nah, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengaruniakan kemampuan memahami bahasa semut. Ia menghadapkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amalan-amalan sholih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang sholih." Nah, itu ya sirah dari kisah Nabi Sulaiman dan semut. Nah, selanjutnya apa? Setelah anak-anak ustazah mendengarkan penjelasan dari ustazah ini, nah, anak-anak ustazah ketika melihat dari kisah Nabi Sulaiman ini, melihat tempat atau sarang-sarang hewan-hewan yang Allah ciptakan, maka anak-anak ustazah jangan pernah mengganggu mereka. Kalau mereka tidak mengganggu kita, ngeliat sarang semut di jalanan, udah dibiarin aja. Mereka juga ingin hidup. Jangan dibakar ya, jangan dihancurin rumah hewan-hewan yang Allah ciptakan. Contohnya semut, atau ngelihat rumah lebah, jangan dihancurin. Kalau misalkan lebah itu tidak mengganggu kita. Selanjutnya, ustazah punya tugasnya yaitu dari kajian iman tentang jalan, yaitu tugasnya anak-anak ustazah mengambil sampah-sampah yang berserakan ya. Jadi amal ini bukan hanya dilakukan pas hari ini saja, tapi seterusnya ya. Seterusnya ketika anak-anak ustazah lagi di jalan melihat sampah, maka diambil. Melihat tong sampah, maka dimasukkan. Jangan sampai melihat sampah berserakan, anak-anak ustazah biasa aja gitu. Ngelihat di kutab ada sampah, langsung dibuang ke tong sampah ya. Mungkin itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Afwan apabila banyak sekali kekurangannya. Astaghfiru minkum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.